siang, salam. Perkenalkan, nama saya Yana Timlafu, NIM 18030300155, kelas Sosiologi D semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya akan mereview buku pertama mata kuliah MPS kualitatif. Yang akan saya jelaskan di sini adalah politik senjata nuklir. Pengenalan umum. Meskipun telah berlalu lebih dari 7 dekade sejak penggunaan pertama dan satu-satunya dalam bidang perang, senjata nuklir tetap menjadi pusat keamanan internasional di zaman modern dunia seperti sebelumnya. Senjata nuklir akan menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan kota modern besar manapun, dan bahkan pertukaran nuklir yang sangat terbatas pun dapat membahayakan pemusnahan seluruh masyarakat. Memang beberapa ilmuwan menyarankan penggunaan senjata nuklir dapat menyebabkan musim dingin di mana dunia mungkin menderita tahun suhu beku karena kejatuhan radioaktif yang dilepaskan ke atmosfer, dan di mana semua bentuk kehidupan akan berjuang untuk bertahan hidup. Lainnya menunjukkan bahwa perang nuklir dapat menyebabkan masyarakat kembali ke zaman batu atau bahkan mengakhiri umat manusia sepenuhnya. Jadi sementara para ahli internasional realis pasti bisa menunjukkan pentingnya sistem internasional yang anarkis, kekuasaan, dan kebutuhan untuk melindungi dari ancaman eksternal sebagai tema utama dalam cerita senjata nuklir. Tekanan yang dirasakan ini sering dipahami, diinternalisasikan, dan menanggapi melalui budaya tertentu, politik, normatif, dan mungkin juga lensa berbasis gender dalam hal berbagai negara bagian berpikir tentang senjata nuklir. Untuk semua itu, implikasinya global dan luas politik nuklir, karena itu tetap merupakan usaha manusia yang intern dan terbentuk dan dibatasi oleh debat nuklir yang kontras secara politik dan sosial. Hal ini mungkin memunculkan salah satu dari paradokses dan politik nuklir, yaitu keyakinan bahwa pencegahan nuklir harus dipercaya, negara harus mempersiapkan dan bahkan merencanakan bagaimana senjata nuklir akan digunakan jika pencegahan gagal, dan yang terpenting harus meyakinkan kemungkinan musuh itu mereka memiliki kemampuan dan niat untuk menggunakan senjata nuklir mereka. Hal ini pada gilirannya telah menghasilkan rencana perang yang semakin rumit, mengarahkan perintah dan kendali senjata nuklir ke arah prioritas yang dapat menggunakannya untuk keselamatan dan keamanan. Tujuan utama dan fitur pedagogis. Yang pertama, memberikan latar belakang sejarah dan konteks peran senjata nuklir dalam keamanan internasional. Yang kedua, memperkenalkan politik
ilmiah atau teknologi, normatif dan strategis aspek senjata nuklir. Yang ketiga, soroti kontroversi dari debat utama seputar senjata nuklir yang dihadapi pembuat kebijakan dan analisis saat ini. Yang keempat, beri pembaca dasar yang kuat untuk memikirkan dan pada akhirnya membahas tantangan jangka waktu yang akan membentuk masa depan nuklir kita. Yang kelima, menawarkan link ke informasi dan sumber lebih lanjut tentang aspek-aspek tertentu politik dan strategi nuklir. Yang keenam, menghasilkan panduan yang bisa sama berguna bagi mereka yang memulai karir akademik atau profesional di bidang politik nuklir dan untuk kepentingan umum. Apa itu senjata nuklir dan mengapa begitu kuat? Senjata nuklir adalah alat peledak yang mendapatkan daya ledaknya dari reaksi nuklir, entah itu reaksi fisi atau kombinasi dari fisi dan fusi. Keduanya melepaskan sejumlah energi besar dan dari sejumlah kecil massa. Bahkan alat peledak nuklir kecil dapat menghancurkan sebuah kota dengan ledakan, api, dan radiasi. Senjata nuklir disebut sebagai senjata pemusnah massal dan penggunaan serta pengendaliannya telah menjadi aspek kebijakan internasional sejak kehadirannya. Desain senjata nuklir lebih rumit dibandingkan dengan apa yang terlihat dari luarnya. Senjata ini harus menyimpan satu atau lebih massa subkritis yang stabil untuk dibawa daripada menginduksi massa kritis untuk peledakan. Kerumitan ini juga dirasakan ketika harus memastikan bahwa reaksi berantai harus menghabiskan sejumlah besar material sebelum material tersebut terpental jauh. Proses pengadaan material nuklir juga lebih rumit dari yang terlihat. Substansi nuklir yang tersedia secara alami cukup stabil, sedangkan proses ini memerlukan material nuklir yang tidak stabil. Bahan bakar nuklir adalah semua jenis material yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi nuklir. Demikian bila dianalogikan dengan bahan bakar kimia yang dibakar untuk menghasilkan energi. Hingga saat ini, bahan bakar nuklir yang umum dipakai adalah unsur berat fisil yang dapat menghasilkan reaksi nuklir berantai di dalam reaktor nuklir. Bahan bakar nuklir dapat juga berarti material atau objek fisik. Ilmu nuklir. Ilmu nuklir yang pertama adalah uranium. Uranium adalah material dasar bahan bakar nuklir. Yang kedua, plutonium. Plutonium adalah isotop plutonium yang terpenting dan dihasilkan atau diproduksi melalui reaktor nuklir. Yang ketiga, fisi nuklir. Fisi nuklir adalah reaksi nuklir saat nukleus atom terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang seringkali menghasilkan foton dan neutron bebas dan melepaskan energi yang sangat besar. Efek dari senjata nuklir. Efek jangka panjang dari ledakan nuklir adalah masalah kesehatan berkepanjangan dan kehancuran lingkungan sekitar. Sebagian besar orang yang terpapar radiasi tidak akan bertahan, sedangkan yang selamat akan terkena berbagai penyakit mematikan seperti kanker.
Sekian dan terima kasih. Salam, selamat siang.